Halo, perkenalkan saya dengan Bunda Eva. Apa ada yang bisa saya bantu mbaknya? Jadi kesehatan yang berasal Baik, yang pertama saya akan memberikan pengertian atas itu kesehatan reproduksi. Nah, menurut WHO, suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh kadarnya bebas dari penyakit, kejahatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta proses. Jadi intinya kesehatan dan reproduksi itu dinilai dari fungsi serta proses reproduksi tersebut. kemudian bagaimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi itu? Polanya yang pertama, pakaian dalam atau celana dalam diganti minimal 2 kali sehari, ya. Kemudian yang kedua, celana dalam berbahan menyerap keringat, jangan sampai itu tuh kayak sedap gitu loh. Kemudian yang ketiga, pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab dan juga bau. Intinya kuman lah ya, meminimalisir kuman. Kemudian yang keempat, bagi wanita, mbaknya setelah buang air kecil, cara cebok yang benar dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Jadi depan belakang ya. Kemudian yang kelima, untuk pria dianjurkan disunat atau dihitan agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Macam-macam reproduksi yang paling terjadi apabila tidak menjaga kesehatan reproduksi. Biasanya penyakit reproduksi itu dari bakteri ya, kebanyakan dari bakteri sama virus. Otomatis itu kan terkontaminasi gitu. Yang pertama itu ada kencing nanah atau gonorrea, kedua sifilis, yang ketiga herpes genital, keputihan, sama juga AIDS. Itu kan dari bakteri sama virus. Jadi otomatis bisa menghindari hubungan seksual kayak ganti-ganti pasangan gitu. Terus bagaimana sih para remaja menjaga kesehatan reproduksi tersebut? Nah, agar kesuburan tetap terjaga sehingga dapat menghasilkan keturunan, upaya menjaga kesehatan organ reproduksi wanita antara lain dengan menjaga kesehatan vagina. Karena apabila terjadi infeksi akan sulit terjadi kehamilan. Dari penjelasan ibu tadi yang saya sampaikan pentingnya kita remaja menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama dimulai dari kebersihannya sih Bu. Sudah paham dan jelas ibu memberikan penjelasan. Baik, saya permisi dulu ya Bu. Ya, semoga bermanfaat ya Mbak. Kalau ada yang bisa saya bantu, baik, saya akan berkonsultasi tentang HIV atau AIDS. Pertama, apa sih itu HIV atau Human Immunodeficiency Virus? Nah, HIV ini adalah sejenis virus yang menyerang sel tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas meningkatkan pasal infeksi. AIDS adalah singkatan dari HIV Immunodeficiency Syndrome, yang berarti gejala atau sindrom dengan penurunan kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi. Apa sih penyebab HIV? Nah, penyebab HIV yakni infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Penderita HIV menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Pada tahap akhir, penderita tidak bisa tahan terhadap kuman yang secara tertentu lainnya. Adik perlu tahu gejala awal, gejala lanjutan, hingga gejala akhir. Nah, gejala awal pada penderita HIV
berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Seorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, demam, rasa lemah, dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, nyeri tenggorokan. Kemudian gejala lanjutan yaitu demam berkepanjangan, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari. Kemudian ada gejala akhir. Nah, gejala akhir itu pada umumnya penderita AIDS akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS muncul. Gejala AIDS yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jauhan, radang kerongkongan, kanker kulit, TBC, gangguan saluran saraf, dan pneumonia. Kemudian apa sih tanda dan gejala HIV? Cara penularan HIV. Cara penularan HIV yang pertama, hubungan seksual dengan pengidap HIV. Hubungan seksual secara vaginal, anal, dan oral dengan penderita HIV tanpa perlindungan bisa menularkan HIV. Selama hubungan seksual berlangsung, air mani, cairan vagina, dan darah dapat mengenai selaput dari vagina, penis, dubur, atau mulut, sehingga HIV yang terdapat dalam cairan tersebut dapat masuk ke aliran darah. Kemudian yang kedua, ibu pada bayinya. Penularan virus dari ibu hamil positif HIV kepada anaknya dapat terjadi pada 3 waktu berbeda, yaitu saat dia masih dalam kandungan melalui tali pusat. Saat persalinan, bayi terpapar cairan dari dalam lahir ibu, dan setelah bayi lahir melalui ASI. Kemudian yang ketiga, darah dan produk darah yang tercemar HIV atau AIDS. Nah, sangat cepat penularan HIV karena virus langsung masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian yang keempat, alat-alat untuk menyeluruh kulit. Nah, alat tajam dan licin seperti jarum, pisau, silet, membuat tato, memotong rambut, dan sebagainya bisa menularkan HIV, sebab alat tersebut mungkin dipakai tanpa distiadakan pelindung. Dan yang terakhir, menggunakan jarum suntik secara bergantian. Nah, jarum suntik yang digunakan di fasilitas kesehatan maupun yang digunakan oleh para pengguna narkoba, injection drug use IDU, sangat berpotensi tingkat HIV. Jarum suntik yang dipakai dapat berpotensi tinggi menularkan HIV. Kemudian HIV tidak menular melalui air mata, keringat, air liur, atau darah, air liur. Nah, juga peralatan makan seperti piring, gelas, dan lain-lain. Kemudian HIV juga tidak menular pada toilet yang dipakai secara bersama-sama, menggunakan kolam renang yang sama, berpelukan, jabat tangan, duduk serumah dengan penderita HIV dan AIDS, atau gigitannya dan hubungan seks yang lainnya. Gimana sih cara mencegahnya, Bu? Untuk cara pencegahannya, dengan menggunakan prinsip A, B, C, D, E. Pertama A, abstinensi, yang merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seorang yang belum menikah. Kemudian yang B fightful merupakan suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan, atau dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya. Kemudian yang C atau kondom, melakukan hubungan seksual yang aman, yaitu dengan menggunakan alat pelindung atau kondom. Kemudian yang D, don't share skin atau don't inject, jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pemakai narkoba. Kemudian E, self exposure, tidak pemakaian alat atau bahan tidak steril. Kemudian bagaimana sih cara pengobatannya? Yang poin-poin obat-obatannya, yang pertama ada obat-obatan antiretroviral atau ARV. Nah, ini adalah beberapa obat yang digunakan untuk mengobati HIV. Obat-obatan ini tidak membunuh virus, tapi memperlambat pertumbuhan virus. HIV bisa mudah beradaptasi dan gagal terhadap satu golongan ARV. Oleh karena itu, kombinasi golongan ARV akan diberikan pada penderita. Beberapa golongan ARV adalah yang pertama SRRTI,
kemudian ada yang kedua NRTI, yang ketiga protein inhibitors, kemudian yang keempat entry inhibitors, yang kelima integrase inhibitors. Ada risiko fisik, risiko psikologis, dan risiko sosial. Terus bagaimana ya Bu cara menjaga adanya menstruasi atau haid setiap bulan di minggu 21 sampai 35? Oke, ini mungkin pesan terakhir yang saya sampaikan yang pertama, jangan menggunakan jarum bergantian. Pencegahan HIV yang harus kamu lakukan adalah jangan menggunakan jarum secara bergantian. Hindari mengkonsumsi narkoba, khususnya narkoba suntik. Kemudian yang kedua, perhatikan luka yang terbuka, terutama jika luka terbukamu akan bersentuhan atau terkena kontak dengan pasien HIV, karena virus tersebut bisa menular melalui luka yang terbuka. Kemudian yang ketiga, lakukan vaksin. Nah, pencegahan HIV yang ketiga adalah melakukan vaksin hepatitis A dan hepatitis B, serta melakukan tes secara teratur sangat baik untuk melindungi diri dari HIV. Kemudian yang keempat, pre-exposure prophylaxis atau PREP. PREP merupakan metode pencegahan HIV dengan cara mengkonsumsi antiretroviral bagi mereka yang berisiko tinggi tertular HIV, yaitu mereka yang memiliki lebih dari satu pasangan seksual, memiliki pasangan dengan HIV positif, menggunakan jarum suntik yang berisiko dalam 6 bulan terakhir, atau mereka yang sering berhubungan seksual tanpa pengaman. Nah, yang kelima, yang terakhir, hindari atau jauhi seks bebas. Melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan serta tidak mengenakan pengaman bisa meningkatkan resiko penularan virus HIV. Nah, seks bebas di usia remaja atau anak di bawah umur rentan terhadap penyakit kutil kelamin, herpes dan juga HIV/AIDS. Nah, itu merupakan cara pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di sekolah kampus. Gimana? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Kayaknya sudah cukup Bu, ya. Penjelasannya cukup jelas bagi saya dan saya juga mengerti apa yang Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi adiknya atau udahnya ya. saya permisi dulu ya. Makasih, bisa saya bantu. Ada ini saya cuma salah kulit karena ada beberapa saya golongan yang saya tuh nggak tahu tantangan apa aja yang saya lakukan gitu. Terus kemudian cara pencegahannya itu seperti apa? Yang saya akan jelaskan di sini pada Ibu Hamil ya, Mbak. Saya akan menjelaskan apa sih kekurangan FA pada ibunya dan ada zat besi kurang FA atau zat besi pada wanita hamil dapat diamati dari besarnya angka kesakitan dan kematian maternal, peningkatan angka kesakitan dan kematian janin, serta peningkatan risiko terjadinya berat badan lahir rendah atau BBLF. Nah, kemudian HIV tidak menular melalui air mata, keringat, air liur atau udara, air bensin, dan ada pengertian zat besi atau FA. Zat besi adalah suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang penting di dalam tubuh. Besi juga merupakan komponen dari hemoglobin yang memberikan sel darah merah oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh. Kemudian itu ada penggunaan itu dan juga penggunaan zat besi atau FA adalah sebagai media transportasi bagi oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh, serta juga akan berfungsi sebagai katalis dalam proses perpindahan energi di dalam sel. yang terakhir dari pemakaian alat tidak steril. Kemudian tablet yang mengandung itu apa aja ya? Nah, ini ada contohnya, ada Malta Plus, biasanya ada di Sangobion juga. Kemudian virus yang selama hamil itu apa aja ya? Kayak yang pertama zat besi pada kehamilan janin tunggal yang dibutuhkan adalah 200 sampai 600 mg untuk meningkatkan massa sel darah merah. Kemudian yang kedua
200 sampai 370 mg untuk janin yang bergantung pada berat lahirnya. Kemudian ada 150 sampai 200 mg untuk kehamilan eksternal. Kemudian ada 30 sampai 170 ml untuk tali pusat dan plasenta. Kemudian 90 sampai 300 ml untuk menggantikan darah yang hilang saat melahirkan. Demikian, total zat besi pada hamil berkisar antara 580 sampai 1340 mg. Sedangkan satu tablet FE mengandung 60 mg. Dibutuhkan paling sedikit 90 tablet FE untuk memenuhi kebutuhan zat besi selama hamil sampai 42 minggu selama melahirkan. Jadi selama 42 minggu ibu mengonsumsi satu tablet FE mengandung 60 mg itu sudah cukup, sudah sangat cukup. Kemudian kebutuhan apa sih FE itu seharinya? Dosis per hari pada ibu hamil memerlukan 3,5 sampai 40 mg zat besi per hari. Nah, kebutuhan ini akan meningkat secara signifikan dalam trimester terakhir, yaitu rata-rata 2,5 ml per hari. Pada awal kehamilan menjadi 6,6 mg per hari. Jadi balik lagi pertama, selama 42 minggu itu Anda mengonsumsi 6 mg FE satu kali sehari. Itu ya. Terus waktu yang baik untuk minum tablet FE itu Waktunya itu biasanya sebelum tidur malam. Dan pemberian zat besi harus dibagi serta dilakukan dengan interval tidurnya 6 sampai 8 jam. Dan kemudian interval ini ditingkatkan hingga 12 sampai 25 jam jika timbul efek samping. Diminum dengan air putih atau air jeruk. Dia mengandung vitamin C untuk mempermudah penyerapan. Jadi intinya sebelum tidur malam. terus bagaimana sih cara minum tablet FE? Sebenarnya satu kali sehari sudah cukup, tapi untuk umumnya itu diminum 3 kali sehari di antara makan. Jadi pada waktu berkosong, bukan setelah makan. Dia dapat menghambat penyerapan FE, asam lambung dan asam askorbat, membantu penyerapan FE sehingga minum FE bisa diiringi dengan minuman jeruk. Sedangkan teh harus dihindari karena menghambat penyerapan. Obat ini diberikan setidaknya 6 bulan sampai cadangan FE kembali. Biasanya total waktu pengobatan sampai sekitar 8 bulan. Jadi tadi teh sama kopi ya Bu. Terus cara penyimpanan obatnya itu lebih baiknya seperti apa ya? Simpan di tempat kering dan tidak terkena sinar matahari langsung atau dekat dengan suhu panas, dan setelah dibungkus dibuka tutup kembali. Terus efek samping dari tablet FE itu gimana ya? Biasanya kalau ibu minum tablet tambah darah itu biasanya ibu pasti merasakan mual, muntah, konstipasi, diare, tinja berwarna hitam kecoklatan. Terus makanan apa sih Bu yang mengandung FE itu atau instruksi? Biasanya pada di protein hewani, terutama daging merah, telur serta ikan serta. Selain itu, zat besi juga banyak terkandung di dalam berbagai jenis makanan seperti kacang kedelai, kacang hijau, berbagai jenis sayuran dan juga buah-buahan. Jadi kalau harus makan. Kemudian ada aman yang menghambat penyerapan zat besi itu apa aja ya? Sudah saya katakan tadi ya, sebelumnya teh. Selain teh itu ada kopi, garam kalsium, magnesium, dan Vintat dapat mengikat FE sehingga mengurangi jumlah serapan. Kopi, teh, garam, kalsium gitu. Kemudian cara mengolah makanan yang baik itu bagaimana? Dimasak sekali penyajian ya Bu, nggak boleh 2 kali karena kandungan gizinya akan jika dihangatkan kembali. Kemudian jangan mengonsumsi setelah dimasak lebih dari 6 jam karena zat gizinya sudah rusak. Jadi saya dari penjelasan ibu tadi saya mengerti bahwa kita sebagai ibu hamil itu harus mengonsumsi tablet Tambah darah. Ya, semoga apa yang saya katakan tadi bisa bermanfaat bagi Ibu. Terima kasih.